Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus masjid yang sama kita muliakan, Bapak Ibu alim ulama cerdik pandai pemuka masyarakat yang kami muliakan, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini tausiah sebelum zuhur kita dari kitab Dalilul Falihin Syarah kitab Riyadhus Shalihin babul infaq mimma yuhib wa minal jayyid, yaitunya bab tentang berinfak atau mengeluarkan harta atau memberi ataupun memberi nafkah dari sesuatu yang dia sukai, yang dia cintai, wa minal jayyid, dan dari yang bagus. Memberikan sesuatu dari yang kita sukai, yang kita cintai, dan dari yang bagus. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak kalian akan mendapatkan birra. Birra ini kebaikan. Ulama ada dua pendapat dalam kitab tafsir. Imam Ar-Razi mengatakan birra itu adalah kamalul khair. Kalian takkan mendapatkan sempurna kebaikan. Ulama yang lain mengatakan kalian takkan dapat rahmat Allah, kalian takkan dapat ridho Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian infakkan, kalian berikan sesuatu yang kalian cintai, sesuatu yang kalian sukai. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, dalam hal memberi di sini diajak kita memberikan sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai. Mimma tuhibbun. Kata mimma tuhibbun ini tidak semua. Ini menunjukkan, kata ulama tafsir, bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain jangan semua, tapi ada juga untuk kita. Jangan setelah kita memberikan sesuatu semuanya, lalu setelah itu kita bersedih, ini tidak pas juga. Atau setelah kita berikan, rupanya keluarga kita butuh juga sesuatu itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, birra, kebaikan sempurna. Orang yang baik ini disebut dalam Quran al-abrar. Innal abrar lafi na'im. Kalau kita dapatkan kebaikan sempurna ini, maka orang-orang ini disebut al-abrar, dan mereka akan masuk surga naim insyaallah. Dan di ayat lain diceritakan innal abrara, sungguhnya orang abrar, mereka yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, mereka akan disediakan minuman yang istimewa sekali. Mereka akan saling pandang di dalam surga nanti, ya, di atas kasur-kasur yang istimewa sekali. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini mengajak kepada kita memberi itu jangan yang buruk, kalau kita akan dapat yang sempurna. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan, laisal birra, tidaklah kebaikan sempurna itu, ya, kalau kamu hanya memalingkan wajah ke masyrik dan maghrib. Tapi di antaranya sambungan ayat itu ada di antaranya wa atal mala ala hubbih, memberikan harta yang kamu sukai, memberi harta yang kamu senangi, baru dapatlah kebaikan yang sempurna untuk kita. Maknanya apa? Kalau ingin mendapatkan yang istimewa, maka
pengorbanan itu perlu juga yang istimewa. Kalau kita berikan yang biasa, maka dapat fadilah pun yang biasa. Tergantung niat kita, tergantung apa yang kita berikan. Yang terbaik, insya Allah kita dapat juga yang terbaik. Bapak Ibu yang kami muliakan, ibaratnya ya, yang paling bagus lagi ketika kita memberi infak sodako itu ketika kata Nabi, ketika kamu sedang kaya, ketika kamu sedang sehat, ketika kamu sedang suka dengan harta itu, ketika kamu waktu itu ingin menambah lagi harta itu, senang sehat, ingin menambah semangat cari harta, pada saat itu memberi dan memberilah. Pada saat senang dengan harta, suka kali dengan harta, sehat walafiat, memberi pada waktu itu yang terbaik. Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan kita memberi ketika kita hampir wafat. Sahkah pemberian? Sah. Kita berikan yang tidak bagus sekali, sah, asal manfaat. Tapi kita cerita yang terbaik. Ketika seorang akan meninggal, mungkin dia bilang tanah di sana kita wakafkan, duit sekian juta disumbangkan ke masjid, TPA, MD atau orang fakir miskin. Bagus. Tapi beda pahalanya dengan orang yang masih sehat walafiat, hartanya banyak, sedang semangat bekerja, sedang semangat ingin menambah harta kekayaan. Waktu itu memberilah. Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan tunggu menjelang akhir hayat. Kalaupun kita meninggal, harta itu akan terbagi juga menjadi harta warisan. Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan seperti orang makan makanan terhidang, lauk pauknya enak, ya, minumannya enak. Ada orang dekat kita, bagusnya ketika sedang terhidang, kita akan makan, senang melihat makanan yang terhidang, suka ajak orang makan bersama kita. Jangan tunggu kita selesai dulu baru kita kasih. Kamu mau makan, makanlah. Dapat pahala. Tapi yang terbaik ketika saatnya kita senang kali, memberilah. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari hadis Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Abu Tolha, seorang sahabat Nabi bernama Abu Tolha. Dia di kaum Ansor di Madinah yang sangat kaya. Dia ada hartanya namanya di Rauha, ya, Ruha, ya, ada beda pendapat ini. Ya, di dekat Masjid Nabawi ada Rasulullah sering masuk ke kebun itu dan minum airnya yang bagus kan. Ketika itu kata Anas, ketika ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, kamu takkan mendapat kebaikan sempurna sehingga kamu berikan apa yang kamu sukai. Turun ayat ini, berdirilah Abu Talha. Maknanya dia datang kepada Rasulullah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sekali tidak kalian akan mendapatkan kebaikan sempurna sehingga kalian berikan apa yang kalian sukai, sebagian dari yang kalian cintai, harta-harta istimewa kalian, senang kalian dari harta itu. Wa inna ahabba mali ilayya, ya, hartaku yang paling kucintai yaitunya di Bayruha. Wa inna sodakatu lillah, harta itu kusodakokan lillahi ta'ala, aku harap pahala Allah. Ya, Rasulullah, tunjukkanlah ya Rasul, bagaimana caranya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, baf, zalika malun robih, zalika malun robih, hartamu itu yang akan kamu sodakokan itu keuntungan, yang harta yang sangat menguntungkan, karena harta yang terbaik yang disukai. Rasulullah ulang, harta yang kamu sodakokan itu harta yang sangat menguntungkan, pahalanya sangat besar. Lalu ku dengar, kata Rasulullah, aku mendengar apa yang kau ucapkan. Aku berpendapat
harta itu kamu bagikanlah ke karib kerabatmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, berikan harta yang terbaik, maka dapatlah kita kebaikan yang sempurna, mendapatkan tempat yang sempurna di sisi Allah. Dan kemana bagusnya diberikan? Diarahkan oleh Rasulullah, berikan ke karib kerabatmu, sanak familimu. Ini yang lebih utama. Jangan kita dengan orang lain dermawan, tapi sanak famili kita tidak kita perhatikan, sanak famili kita abaikan. Bersodakoh, memberi kepada sanak famili, ya, abang, adik, ponakan, cucu, ya, dan sebagainya. Ini dapat 2 pahala. Pertama adalah pahala memberi, yang kedua adalah pahala kembali menghubungkan silaturahim. Bapak Ibu yang kami muliakan, intinya kajian zuhur kita kali ini, memberilah kita, ya, memberi itu berikanlah yang harta yang kita sangat sukai. Ketika kita berikan, maka kita akan dapatkan sesuatu yang istimewa di sisi Allah. Ke siapa kita berikan? Utamakan karib kerabat kita, setelah itu baru orang lain. Jangan kita serahkan karib kerabat kita orang lain yang memperhatikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada sahabat kuda yang terbaiknya disodakohkannya setelah mendengar ayat ini. Ada sahabat yang lain, dia membeli seorang budak perempuan cantik sekali. Budak perempuan ini, ya, bisa seperti istri kita, ya, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh syariat. Budaknya cantik kali, tapi mendengar ayat ini, dimerdekakan budak itu. Apa makna dimerdekakan? Perempuan itu tak jadi budak lagi. Ini sama, dia memberikan yang terbaik, dia berikan kepada orang lain yang terbaik. Semoga kita menjadi hamba Allah yang abrar, hamba Allah yang baik, yang memberikan sesuatu yang terbaik jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.